Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2023 oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK RI, Nyoman Adi Suryatnyana, kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bertempat di Rupatama Mabes Polri Senin 29 Juli 2024. Diketahui bahwa Polri berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas predikat WTP tersebut, dan Polri akan terus berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Terima kasih kami diberikan kepercayaan untuk mendapatkan WTP 11 kali berturut-turut. Dan saya minta, tadi beliau sampaikan kalau wajar tanpa pengecualian itu memang suatu kewajiban. Tapi bagaimana kemudian dari wajar menjadi luar biasa. Itu menjadi tekad kami, Pak. Terima kasih untuk support dan semangat yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya kami bisa lebih meningkatkan kualitas kami terkait dengan masalah WTP. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK RI, Nyoman Adi Suryatnyana, mengatakan bahwa BPK tidak menemukan permasalahan yang signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Polri tahun 2013 sampai 2022 atau 10 tahun terakhir telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kami melihat bahwa Polri telah berusaha dengan keras untuk mempertahankan capaian ini. Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2023, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, di mana menurut kami, laporan keuangan Polri posisi tanggal 31 Desember 2023 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan bahwa opini atas laporan keuangan Polri tahun 2023 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian laporan keuangan kementerian, lembaga atau LKKL yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat kepada pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran pada Senin pagi di ruang Rupatama Mabes Polri. Sejumlah pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran mengalami rotasi jabatan. Setidaknya terdapat 8 Kapolda mengalami pergantian. Dan pada Senin 29 Juli 2024, Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan serta pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh perwira tinggi Polri yang akan mengemban jabatan baru. Upacara ini dilakukan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun nama-nama dan jabatan Polri yang mengalami rotasi dan pergantian diantaranya, Kadif Propam Polri Komjen Pol Syahhardiantono diganti oleh Irjen Pol Abdul Karim, dan Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim diganti oleh Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi diganti oleh Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Siombing diganti oleh Irjen Pol Hendro Pandowo. Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi diganti oleh Brigjen Pol Ribut Hariwibowo.
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif diganti oleh Irjen Pol Edi Sumitro. Koor Sahli Kapolri Irjen Pol Edi Sumitro diganti oleh Irjen Pol Hadi Gunawan. Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra diganti oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya diganti oleh Irjen Pol Hari Sutwijanto. Dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Ahmed Wijaya diganti oleh Brigjen Pol Anwar. Pada kesempatan yang sama terdapat laporan kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, diantaranya perwira yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal Komisaris Jenderal Polisi yakni Komjen Pol Ahmad Lutfi, dan sebanyak 5 perwira menengah Polri yang menerima kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, yakni dari Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, diantaranya Brigjen Pol Tejo Wijanarko, Brigjen Pol Joni Hendra, Brigjen Pol Adi Suseno, Brigjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, dan Brigjen Pol Aziz Andriansyah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, William Manda, Polri TV. Pemirsa, masih dalam rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-20 2024, Divisi Hukum Polri kembali melaksanakan kelanjutan Lomba Debat Hukum 2024 yang sebelumnya telah digelar pada bulan Juni lalu. Lanjutan lomba ini bertujuan untuk mencari juara ketiga Lomba Debat Div Hukum Polri. Dilaksanakan di Balairung Kirana Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Lomba Debat Hukum dan Penyuluhan Hukum 2024 terlaksana selama 2 hari dari tanggal 29 Juli hingga 30 Juli 2024. Kompetisi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang dibagi dalam beberapa zona, yakni zona timur, zona tengah, dan zona barat. Terdapat 9 universitas yang menjadi perwakilan dari tiap polda. Adapun perwakilan tersebut diantaranya Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Polda Kepulauan Riau, Universitas Khairun dari Polda Maluku Utara, Universitas Diponegoro dari Polda Jawa Tengah, Universitas Airlangga dari Polda Jawa Timur, Universitas Hasanuddin dari Polda Sulawesi Selatan, Universitas Pajajaran dari Polda Jabar, Universitas Tadulako dari Polda Sulawesi Tengah, Universitas Syiah Kuala dari Polda Aceh, dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Serang Raya dari Polda Banten. Salah satu juri Lomba Debat Hukum dan Penyuluhan Hukum 2024, Albertus Wahyu Rudanto, memberikan respon positif terkait dengan kompetisi debat hukum ini. Ia mengatakan bahwa para peserta sudah sangat menguasai topik yang akan didebatkan. Lomba debat mahasiswa ini sangat luar biasa karena kami juri melihat kemampuan mereka dalam berargumentasi, dalam mengkombin antara data-data empirik dan teori, kemudian memformulasikan dalam pendapat, itu sangat bagus sekali, menunjukkan bahwa ada kegairahan para mahasiswa ini belajar hukum. Nah, dalam debat ini ada beberapa komponen penilaian, selain penguasaan materi, juga cara berargumentasi, juga bagaimana kajian-kajian akademiknya, tetapi juga bagaimana mereka mengkombin dengan data-data empirik baik di media maupun di dalam pengamatan mereka maupun observasi mereka. Jadi kami juri terus terang puas dengan mereka dan rata-rata selisih nilai tipis-tipis. Artinya secara kemampuan mereka cukup imbang, hanya memang karena ini sudah final ya, jadi persaingannya sangat ketat sekali dan besok final kan antara dari Jawa Tengah dan dari Sulawesi Selatan. Saya kira itu memang tim yang kuat. Selain itu, salah satu finalis kompetisi ini dari Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa mereka siap dan akan memberikan yang terbaik untuk laga final. Tentunya kami sangat bersyukur dan sangat senang bisa melanjut ke babak grand final, yang mana ini tidak mudah bagi kami karena kami sudah melewati banyak tahap, banyak pengorbanan, dan juga akhirnya usaha yang kita perjuangkan selama ini bisa sampai di babak final itu menjadi nyata. Dan persiapan kami untuk besok tentunya akan jauh harus lebih maksimal. Bagaimana kemudian kami bisa memberikan argumen terbaik kami buat besok, memberikan mekanisme solusi kami yang sangat-sangat mampu menjadi sebuah inspirasi buat Polri ke depannya. Kalau dari aku pribadi, persiapan
Ya, besok tentunya harus lebih matang lagi dari apa yang sudah disampaikan saat ini dan kami akan menampilkan yang terbaik pada grand final besok. Lomba debat hukum dan penyuluhan hukum 2024 memasuki babak final dan akan diselenggarakan pada 30 Juli 2024. Babak final ini mempertemukan Universitas Hasanuddin dari Polda Sulawesi Selatan dengan Universitas Diponegoro dari Polda Jawa Tengah. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas, Polri TV. Pemirsa, Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke Polsek Sangkapura dan Polsek Tambak yang berada di Pulau Bawean. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Pulau Bawean, sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi seluruh personel yang bertugas di wilayah Pulau Bawean. Dalam kunjungan ini, Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan memberikan motivasi kepada para seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kendati letak geografis Pulau Bawean yang jauh, Kapolres menekankan pentingnya kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sebagai memberikan motivasi, kunjungan ini juga memanfaatkan untuk meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana Polsek Sangkapura dan Polsek Tambak serta berdialog dengan para anggota untuk mendengarkan aspirasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolres juga berharap dengan kunjungan ini semangat kerja seluruh anggota semakin meningkat dan sinergi antara Polres Gresik dengan Polsek di Pulau Bawean semakin solid. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.